Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Mahendra, NIM 4101418205 sebagai perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Saya akan menjelaskan salah satu contoh soal terkait integral berulang. Berikut adalah contoh soalnya. Integral berulang R dengan fungsi 2x kuadrat dikurangi 3y dA jika R ini memiliki selang negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dan 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Berikut adalah penyelesaiannya. Langkah pertama adalah diketahui selang X menjadi A1 dan B1 dan selang Y menjadi A2 dan B2. Diketahui A1 sama dengan negatif 1, B1 sama dengan 2, A2 sama dengan 1, dan B2 sama dengan 3. Langkah kedua adalah ditanyakan integral berulang R dengan fungsi 2x kuadrat dikurangi 3y dA dengan R x, y negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dan 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Langkah ketiga, di sini kita menggunakan dua rumus integral berulang, yaitu yang pertama adalah pendekatan dari Y dan yang kedua adalah pendekatan dari X. Rumus pendekatan dari Y adalah integral berulang fx, y dA sama dengan integral A2 B2, karena A2 B2 ini adalah tadi kita misalkan selang dari Y. Integral A1 B1 fx, y dx dy. Di pendekatan dari Y ini kita akan menyelesaikan integralnya X-nya terlebih dahulu, baru Y. Dan cara kedua adalah pendekatan dari X, yang mana kita menyelesaikan Y-nya terlebih dahulu, baru X-nya. Langkah keempat adalah, ya karena ada dua rumus integral berulang, maka kita akan menyelesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah pendekatan dari Y, yang kedua adalah pendekatan dari X. Rumusnya seperti yang tertera. Oke, yang langkah kelima adalah tadi cara pertama dengan menggunakan pendekatan dari Y. Rumusnya adalah integral berulang R f x, y dA sama dengan integral A2 B2 integral A1 B1 f x, y dx dy. Ya, karena kita menyelesaikan X-nya terlebih dahulu, sehingga A1 B1-nya ini terletak di dalam kurung sikunya tersebut. Begitu. Didapat integral berulang 2x kuadrat dikurangi 3y dA sama dengan tadi A2-nya adalah 1, B2-nya adalah 3, integral A1 adalah negatif 1, B1 adalah 2, dengan fungsinya 2x kuadrat dikurangi 3y dx dy. Integral 1 sampai 3 kita integralkan terlebih dahulu terhadap X-nya, sehingga didapat 2 per 3x pangkat 3 dikurangi 3xy dengan selang negatif 1 sampai 2 dy. Selanjutnya adalah kita substitusikan 2 dan negatif 1-nya ini terhadap fungsinya. Integral 1 sampai 3, 2 per 3, 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 2 dikali Y dikurangi 2 per 3 dikali negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 dikali Y dy. Integral 1 sampai 3 ini kita operasionalkan secara biasa. 16 per 3 min dikurangi 6y dikurangi negatif 2 per 3 ditambah 3y dy. Integral 1 sampai 3
kita dekatkan konstanta dan juga variabelnya. Didapat 16/3 ditambah 2/3 dikurangi 6Y dikurangi 3Y dy. Menghasilkan integral 1 sampai 3 18/3 dikurangi 9Y dy. Didapat integral 1 sampai 3 6 dikurangi 9Y dy. Selanjutnya adalah kita integralkan Y-nya terhadap Y. Menjadi 6Y dikurangi 9/2Y kuadrat dari 1 dengan selang 1 sampai 3. Didapat, kita substitusikan 3 dan 1-nya ini terhadap fungsinya. Didapat 6 dikali 3 dikurangi 9/2 kali 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 1 dikurangi 9/2 1 kuadrat. Didapat 18 dikurangi 81/2 dikurangi 6 dikurangi 9/2. Menghasilkan 18 dikurangi 6 dikurangi 81/2 ditambah 9/2. Hasilnya 12 dikurangi 72/2. 12 dikurangi 36, hasilnya adalah negatif 24. Oke, langkah ke-6 adalah cara kedua dengan menggunakan pendekatan dari X. Sama seperti pendekatan dari Y, di pendekatan dengan X-nya ini berarti kita akan menyelesaikan integral Y-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita menyelesaikan X-nya. Seperti itu. Didapat integral berulang dengan fungsi 2x kuadrat dikurangi 3y dA sama dengan A1-nya tadi kan negatif 1, B1-nya 2, integral 1 sampai 3, fungsinya 2x kuadrat dikurangi 3y dy dx. Nah, ini perlu, saya rasa tadi sudah jelas. Kita akan menyelesaikan y-nya terlebih dahulu. Selanjutnya integral negatif 1 sampai 2, kita integralkan y-nya, didapat 2x kuadrat y dikurangi 3y kuadrat per 2 dengan selang 1 sampai 3 dx. Integral negatif 1 sampai 2 kita substitusikan 3 dan 1-nya menjadi 2x kuadrat dikali 3 dikurangi 3 kali 3 kuadrat dibagi 2 dikurangi 2x kuadrat dikali 1 dikurangi 3 dikali 1 kuadrat dibagi 2 dx. Integral negatif 1 sampai 2, 6x kuadrat dikurangi 27/2 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 3/2 dx. Integral negatif 1 sampai 2, 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dikurangi 27/2 ditambah 3/2 dx. Hasilnya adalah integral negatif 1 sampai 2, 4x kuadrat dikurangi 24/2 dx. Sampai sini teman-teman, bagaimana, sudah paham? Ya, saya rasa ini masih cukup mudah ya. Oke, kita lanjut. Integral negatif 1 sampai 2, 4x kuadrat dikurangi 12 dx. Didapat 4/3 x pangkat 3 dikurangi 12x dengan selang negatif 1 sampai 2. Jadi kita integralkan fungsi x-nya. Selanjutnya kita substitusikan 2 dan negatif 1-nya ini menjadi seperti ini. Oke, didapat 3/2 dikurangi 32/3 dikurangi 24 dikurangi negatif 4/3 ditambah 12. Perhitungan seperti biasa. 12 dikurangi 24 dikurangi 12 menghasilkan negatif 24. Nah, kesimpulannya adalah, jadi pendekatan dari Y maupun dari X akan menghasilkan sama, yaitu negatif 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfa Aulia.
NIM 41014182226 perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan soal yang sudah kelompok kami diskusikan. Soalnya yaitu kita akan mengaproksimasikan integral 2 lipat R fxy delta, di mana fxy itu x kuadrat ditambah 2y kuadrat dan R itu x, y, di mana batas x itu antara 0 sampai 6 dan batas y itu antara 0 sampai 4. Langkah penyelesaiannya akan kita gunakan 6 langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu kita tulis yang diketahui. Yang diketahui yaitu fxy itu sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Kemudian R, di mana xy batasnya antara 0 sampai 6 dan y antara 0 sampai 4. Selanjutnya yaitu kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu aproksimasi dari integral 2 lipat R fxy delta A, di mana fxy sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat dan R di mana xy x batasnya antara 0 dan 6 dan y antara 0 dan 4. Kemudian langkah ketiga yaitu menuliskan strategi yang akan kita gunakan, di mana kita akan menggunakan 2 langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu menggunakan partisi, dan yang kedua kita akan menggunakan jumlah Riemann. Untuk penyelesaian masalah yang pertama kita menghitung jumlah Riemann. Nah, untuk menghitung jumlah Riemann itu pertama kita gambar grafik terlebih dahulu. Kemudian kita partisi batas-batas antara Y, karena batas Y itu antara 0 sampai 4 dan batas X itu antara 0 sampai 6, maka kita bisa membagi menjadi 6 persegi panjang. Kemudian untuk menghitung jumlah Riemann itu kita akan mengasumsikan pusat dari ke-6 persegi tersebut. Oleh karena itu kita akan mencari pusat tiap masing-masing persegi. Misalnya persegi pada bagian ini itu mempunyai pusat 1,1. Kemudian setelah itu selanjutnya kita tuliskan lagi rumus fxy yaitu x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Kemudian untuk menaksirnya kita hitung nilai f di masing-masing titik sampel. Misalnya fx1, y1 itu di 1,1. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam rumus akan menghasilkan nilai 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat sama dengan 3. Kemudian fx2y2 yaitu f di titik 1,3 akan menghasilkan nilai 19. Kemudian f di titik
X 3,Y3 yaitu di titik 3,1 3 kuadrat 2 kali 1 kuadrat akan menghasilkan nilai 11. Kemudian X 4Y4 di titik F 3,3 akan menghasilkan nilai 27. Kemudian Fx 5Y5 yaitu pada titik 5,1 akan menghasilkan nilai 27. Kemudian yang terakhir Fx 6Y6 pada titik 5,3 akan menghasilkan nilai 43. Selanjutnya yaitu untuk menghitung integral 2 lipat R Fxy dA itu sama dengan sigma antara K1 sampai 6 Fxy delta A. Kemudian delta A ini diperoleh dari luas persegi. Luas persegi tadi 2 kali 2 menghasilkan luasnya 4. Kemudian kita masukkan di mana delta A ini sama dengan 4. Kemudian sigma ini yaitu dari fungsi yang sudah tadi kita kerjakan, yaitu 3 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 27 tambah 27 ditambah 43 menghasilkan 4 kali 130 dan hasilnya adalah 520. Ini merupakan hasil dari menggunakan cara jumlah Riemann. Kemudian langkah yang kelima yaitu kita cek jawaban. Pada pengecekan jawaban ini apakah menggunakan fungsi jumlah Riemann ini sudah benar apa tidak, kita menggunakan cara integral berulang, yaitu integral 2 lipat f xy delta A itu menghasilkan x dengan batas y adalah 0 sampai 4 dan batas x 0 sampai 6. X kuadrat ditambah 2y kuadrat dx dy sama dengan kemudian pertama kita integralkan terhadap X. Batas X-nya 0 sampai 6. Kemudian X kuadrat 2Y kuadrat dx dalam kurung dy. Setelah diintegralkan menjadi 1/3 X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat kuadrat X dengan batas 0 sampai 6 dy. Kemudian kita peroleh
3 dikali 6 pangkat 3 ditambah 2 kali Y kuadrat kali 6 dikurangi 0 di selanjutnya kita integralkan terhadap Y. Ini menghasilkan 72 tambah 12 Y kuadrat di setelah diintegralkan terhadap Y itu menghasilkan 72Y ditambah 12 per 3Y pangkat 3 kali 6 dengan batas antara 0 sampai 4 di Y 0 sampai 4. Kemudian menghasilkan 72 dikali 4 ditambah 4 kali 4 pangkat 3 maaf, ini kesalahan. Kemudian ini dikurangi dengan 0. Ini menghasilkan 288 ditambah 256 yaitu 544. Kemudian setelah 6 langkah kita gunakan, itu menghasilkan nilai partisi sebesar 520. Kemudian menggunakan rumus jumlah Riemann itu sebesar 544. Kesimpulannya, pada langkah 4 dan 5 di mana integral 2 lipat R fxy dA itu mendekati sigma K antara 1 sampai 6 F XY delta A. Jadi kesimpulannya yaitu taksiran persegi panjang menggunakan jumlah Riemann hasilnya tidak sama persis dengan integral berulang, karena menghitung persegi panjang dengan partisi hanya sebuah pendekatan atau merupakan hampiran. Sekian penjelasan soal dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan 4. Dari kelompok 3 anggotanya yaitu Meita Aulia Rahmah, Lina Zahratul Wahidah, Andika Nur Varianto, dan Zulfa Aulia. Sedangkan dari kelompok 4 yaitu Ade Kusuma Wardana, Danuta Wicaksana, Indiana Adilatul Ulia, dan Muhammad Riza Mahendra. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal subbab dari integral lipat 2 daerah Sebarang. Ya, di sini kita memiliki soal yaitu ini integral dari x double integral dari x kuadrat min 2y dA. Untuk S itu sendiri adalah daerah di antara y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan akar x. Ini untuk sumber soalnya bisa dibaca sendiri, yaitu di Parsel tahun 2007 jilid 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu mengetahui dulu apa yang diketahui, yaitu batas-batasnya y ada y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat. Maka didapat titik potong dari kedua fungsi ini dan ini itu di 0,0 dan
1,1. Maka batas-batas untuk X adalah ini, 2 ini. Terus langkah yang selanjutnya yaitu adalah ditanya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu ini. Double integral dari x kuadrat min 2y dA yang dibatasi oleh S ini. Bisa dibaca sendiri. Terus strategi untuk mengerjakan soalnya, kita gunakan ini. Strategi menggunakan rumus integral, yaitu rumusnya ini. Terus yang selanjutnya, agar kita lebih tahu mana daerahnya, bisa ditunjukkan oleh gambar ini. Ini adalah gambar titik perpotongan dari kedua fungsi ini. Y sama dengan x kuadrat dan Y sama dengan akar x. Terus langkah yang selanjutnya yaitu langkah 5. Karena kita sudah ketahui batas-batasnya, maka diperolehlah seperti ini. Sekarang tinggal kita integralkan biasa. Hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Terus, oh iya, sebelumnya yang kita integralkan itu yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang ini. Yang ini. Ya. Yang ini dulu. Intinya yang ini dulu. Ya, yang saya lingkari ini. Lalu didapatkan ini. Dapatkan ini, kita cari hasilnya seperti ini. Terus langkah selanjutnya itu kita integralkan sekali lagi terhadap dy dengan batas 0 sampai 1. Kita dapatkan seperti ini. Seperti ini hasilnya ini sampai menuju hasilnya. Terus yang terakhir adalah kesimpulannya, yaitu karena integral lipat 2 maka hasilnya itu nilai mutlak dari ini. Kan tidak mungkin juga kalau luas itu hasilnya negatif. Jadi nilai untuk daerah S adalah 27/70. Ya, itu sekian dari pemaparan soal kelompok 3 dan 4 untuk subbab integral lipat 2 bidang sebarang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.